kami ini mendapatkan di kitab suci kami sifat seorang nabi yang suci, bertakwa, yang merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Hadih, maksudnya kota Mekah ini tempat lahirnya. Disebutin sifatnya satu persatu. Enggak lama wa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatiin sama uskuf. Dilihat matanya, kemudian dilihat punggungnya, dilihat kakinya. Huwa hada. Masih bilang huwa hada. Ini dia nih. Yang tadi cerita sifat segala macam diceritain. Huwa hada. Ma hada minka. Ditanya lagi, ini siapa nih? Apa jawabnya? Abdul Muthalib jawab sama ibni, anakku. Uskup bilang, la najiduhu abahu hayyan. Enggak. Di kitab kami informasinya abahnya nggak hidup. Kalau Abdul Muthalib huwa ibni, ya dia cucuku. Qad mata abuhu wa ummuhu labih. Dia meninggal abahnya waktu sang ibunda sedang hamil, dalam keadaan hamil sang putra tersebut. Qala sadaqta. Betul apa yang kami dapat dalam riwayat kitab kami, percis, tidak ada salah sedikit. Di dalam kitab Idharus Sidqil Mawaddah fi Syarhi Al-Burdah karangan Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Adib Al-Mutafannin An-Nadirah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Marzuq Al-Hafid, beliau mengutip beberapa riwayat tentang bagaimana kitab-kitab terdahulu, karena di bait terakhir di mana Imam Busiri mengatakan min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum bi anna dinahum al-mu'wajjal lam yaqumi. Bait ini merupakan taklil. Kenapa sih kok para kufar itu ammu wa sammu? Mereka buta, mereka tuli, fa'ilanul basyair lam tusma' wa bariqatul indari lam tushami. Mereka enggak lihat itu penginformasian kabar gembira yang terang benderang gamblang, dan mereka nggak dengar juga bagaimana mereka buta, mereka tuli, sehingga mereka tetap kafir, menolak beriman kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanda demi tanda, isyarat demi isyarat, bukan lagi cuman satu hal yang sifatnya gumut sulit dipahami, tetapi ini udah terang benderang, dan bukan sekali dua kali, berkali-kali. Nah, kenapa mereka tetap tuli, tetap buta? Dua bait selanjutnya ini menjadi taklil. Karena padahal mereka tetap tuli, tetap buta, padahal sudah ada kabar bahwa sebelum adanya peristiwa-peristiwa yang terlihat dan terdengar tadi, ada informasi yang tertulis di kitab-kitab suci mereka, yang juga dapat informasi dari orang-orang kepercayaan mereka yang mereka kenal namanya kahin, yang mereka kalau lagi mau bercocok tanam, mau melakukan perjalanan, mereka selalu bertanya kepada orang-orang tersebut, dan mereka sudah menyampaikan di kitab-kitab suci mereka juga disebutkan. Nah, sekarang Al-Imam Al-Marzuqi mengutip bagaimana ternyata ini memang informasi yang sudah sangat, kalau bahasa sekarang udah viral. Informasi diutus Nabi Muhammad SAW itu informasi yang jelas, gamblang, sangat diketahui semua kalangan. Mari kita lihat di dalam hadis di mana Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW saat itu masih ghilman, masih kecil. Beliau bermain sampai di sekitaran Mekah saat itu, sekitar Ka'bah, ada namanya Ar-Radm. Radem itu seperti kalau istilah sekarang bendungan. Kalau di Arab tuh nggak ada got. Di Indonesia banyak nggak got? Hanya. Di Arab nggak ada got. Kenapa? Karena intensitas hujan minim. Kadang setahun hujan sekali, dua kali, sehingga mereka tidak menyiapkan jalur air. Makanya dulu di sekitaran Mekah atau di sekitaran Ka'bah dibuat radem. Radem itu adalah penghalang masuknya aliran air atau banjir untuk tidak masuk ke Baitul Haram. Nah, saat itu anak-anak sering main di sekitar perbatasan atau radem tersebut atau bendungan tersebut. Kemudian datanglah sekelompok Bani Mudlij. Ketika lihat Nabi Muhammad SAW ini, diperhatiin, dilihat kakinya, kaki Nabi Muhammad dicek,
diperlihat kakinya, terus jejak kakinya dilihat, sampai akhirnya kelompok Bani Mudlij ini bertemu dengan Abdul Muttalib yang memang bertugas menjadi tuan rumah di mana, di Mekah atau di Ka'bah saat itu. Dan jangan heran kok bisa dari berbagai Madinah datang, karena sering kita sampaikan bahwa Ka'bah, Mekah adalah pusat peradaban, pusat ekonomi, pusat sosial, pusat kebudayaan, yang mana dari berbagai macam bangsa datang untuk melakukan kunjungan, baik kunjungan untuk peribadatan atau kunjungan memang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan seterusnya. Akhirnya Bani Mudlij ini bertemu dengan Abdul Muttalib karena memang orang yang dituakan, dipeluk Abdul Muttalib, kemudian bertanya, "Ma hadza minka?" Ini orang siapa nih? Ini anak kecil nih, ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini siapa? Abdul Muttalib mengatakan, "Ibni. Ini aku punya cucu atau aku punya anak." Mereka mengatakan, "Ihtafiz bihi." Jaga dia. Kenapa? Fa inna lam nara qattu qadaman ashbaha bil qadami allati fil magami min gadami. Apa kata Bani Mudlij ini? Kami nggak pernah melihat sekalipun ada satu kaki yang paling mirip dengan kaki yang dikenal sebagai makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu jangan dipahamin makam kuburan, bukan. Makam itu jejak kaki. Tidak pernah aku melihat kaki yang mirip, lebih mirip daripada kaki pemuda ini, anak ini, dengan makam yang ada di Mekah. Karena kan saat itu belum seperti sekarang yang dikacakan, kemudian mau ngelihatnya susah. Saat itu terang-terangan gampang dilihat. Nah, Bani Mudlij ini mengatakan ini kaki paling mirip, dan kami tidak pernah melihat kaki lebih mirip dari kakinya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan kepada Abi Talib yang saat itu merawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma' ma yaqulun." Dengar apa yang disampaikan oleh rombongan dari Bani Mudlij, karena nanti ini ada korelasinya nih dengan kisah-kisah yang akan kita sebutkan selanjutnya. Kemudian saat itu Abdul Muttalib lagi duduk, datanglah sekelompok uskuf Najran. Itu uskuf Najran, salah satu pimpinan dari rombongan dari Najran yang merupakan teman karib daripada Abdul Muttalib. Kemudian berdiskusi. Kata uskuf Najran mengatakan, "Inna najidu sifata nabiyyin taqiyyin min walad Ismaila. Hadhihi mauliduh wa min sifatihi kadza wa kadza wa kadza." Dia lagi ngobrol nih. Uskuf Najran ngobrol sama Abdul Muttalib. "Kami ini mendapatkan di kitab suci kami sifat seorang nabi yang suci, bertakwa, yang merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Hadih," maksudnya kota Mekah ini tempat lahirnya. Disebutin sifatnya satu persatu. Enggak lama wa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatiin sama uskuf. Dilihat matanya, kemudian dilihat punggungnya, dilihat kakinya. Huwa hada. Langsung bilang huwa hada. Ini dia nih. Yang tadi cerita sifat segala macam diceritain. Huwa hada. Ma hadza minka. Ditanya lagi, ini siapa nih? Apa jawabnya? Abdul Muttalib jawab sama, "Ibni, anakku." Uskuf bilang, "La najiduhu abahu hayyan." Enggak. Di kitab kami informasinya abahnya enggak hidup. Kalau Abdul Muttalib, "Huwa ibni." Ya, dia cucuku. Qad mata abuhu wa ummuhu hublabih. Dia meninggal abahnya waktu sang ibunda sedang hamil, dalam keadaan hamil sang putra tersebut. Qala sadaqta. Betul apa yang kami dapat dalam riwayat kitab kami, percis, tidak ada salah sedikit. Qala Abdul Muttalib libanihi. Kemudian Abdul Muttalib lagi-lagi ngomong kepada putra-putranya, wabil khusus kepada Abi Talib, "Tahaffadhu bibni akhikum, ala tasma'una ma yuqalu fi?" Tahaffadhu, jaga betul dengan anak daripada saudara kalian ini. Ala tasma'un, kalian enggak dengar apa yang diucapkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat. Riwayat selanjutnya, datanglah sekelompok syuyukh. Mereka
dari ini riwayat Abdullah bin Ka'ab bin Malik an Abihi qal haddatsana syuyukhun an qaumi annahum kharaju tujjar. Jadi dari kaumnya Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau pergi berjalan melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan bersama Abdul Muttalib. Kemudian dalam perjalanan ini perjalanan pulang menuju ke Mekah, karena Abdul Muttalib mereka seorang tujar juga pedagang. Saat pulang ada seorang laki-laki dari keturunan Yahudi Taima. Sambil perjalanan berdiskusi, ini Yahudi Taima ingin ke Mekah atau ke Yaman. Al-muhim satu arah pulang bersama Abdul Muttalib. Kemudian fanadhara ila Abdul Muttalib, ini Yahudi nengok ke Abdul Muttalib, kemudian berkata, "Inna najidu fi kitabina alladhi lam yubaddal." Kata Yahudi ini mengatakan, kami menemukan di dalam kitab kami lam yubaddal, yang tidak diubah-ubah. Artinya kitab yang menurut mereka masih otentik, yang tidak ada tahrif. Annahu yakhruju min dhidhi hadan nabiyyun yaqtuluna wa qawmuhu qatala 'ad. Bahwa akan keluar nih dari wilayah ini nih, wilayah yang akan kita tuju, hadan nabiyyun, seorang nabi, yaqtuluna, yang akan perangi kami. Syuf, di kitab Yahudi yang otentik, yang enggak ditahrif, yang enggak diselewengkan, isinya disebut akan lahir seorang nabi, yang nabi tersebut akan memerangi bangsa Yahudi. Wa qaumuhu qatala 'ad, dan kaumnya yang memerangi kaum 'Ad. Artinya apa? Sudah dua riwayat tadi kita dengar, yang ada di Bani Mudlij. Kemudian tadi kita dengar juga dari wilayah Najran. Kemudian sekarang dari bangsa Yahudi. Gak sampai di situ. Di riwayat yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, ketika Abu Thalib berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pembesar Quraisy saat Nabi masih kecil. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habatu fahallu rihalahum fakharaja ilaihim rahib. Ada seorang rahib, itu pembesar agama Nasrani. Wa kanu qabla dzalika yamuruna bihi fala yakhruj ilaihim wa la yaltafit. Jadi ketika pergi enggak dihawil, enggak disambut, enggak disuruh masuk, enggak disuruh mampir anak sang rahib. Singkat cerita, setelah kembali fahum yahulluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum ar-rahib hatta jaa faqada bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini rahib ternyata ngelihat Nabi dalam rombongan. Kemudian disamperin oleh rahib, dipegang tangannya, dikatakan hadza sayyidul alamin, ini pimpinan alam semesta. Hadza rasulu rabbil alamin. Ini yang ngomong rahib nih, pimpinan Nasara. Dipegang tangan Nabi, dikatakan ini penghulu alam semesta, ini adalah utusan daripada Tuhan alam semesta. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Dia akan diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Akhirnya rahib ini berkata kepada pembesar-pembesar yang tadi ada dalam rombongan, ma'ilmuk, apa pengetahuanmu tentang dia? Oh enggak, dibalik, yang para syuyukhnya ini bertanya, ente ini punya dasar apa kok mengatakan ini Sayyidul Alamin, ini Rasul Rabbil Alamin, akan diutus menjadi rahmat? Dari mana dasar anda bicara ini? Ditanya sama para punggawa Quraisy yang ada dalam rombongan. Dikatakan innakum hina asyraftum minal aqabah lam tabqa syajaratun wala hajarun illa kharra sajida. Kenapa waktu pergi saya enggak sambut? Saya lagi merhatiin, itu pas ente jalan rombongan, tidaklah kalian rombongan lewat kecuali setiap pohon, setiap batu yang kalian lewati semuanya kharra sajida, mengarah sujud kepada rombongan kalian. Wala yasjudani illa linabiyyin. Tidaklah itu benda, ya pohon, ya batu, melakukan tindakan tersebut kecuali karena adanya salah satu di antara rombongan kalian seorang nabi. Wa inni araftuhu bi khatamin nubuwah. Kemudian kenapa saya tahu yang ini nih yang merupakan pimpinan dan utusan Allah? Karena saya melihat bahwa di punggungnya terdapat khatamun nubuwah sebesar apel. Thumma raja'a wa sana lahum ta'aman. Baru disambut. Ini rahib masuk rumah, suruh buat makanan.
sambut rombongan dengan makanan. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ra'iyatil ibil. Ketika balik lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu yang masih belia berada dalam rombongan untanya. Kemudian saat itu mulai terik matahari dan terlihat irhasat nubuah yang lainnya dipayungi oleh awan yang lagi-lagi itu juga masuk termaktub di dalam kitab mereka, yaitu di ajaran daripada rahib tersebut. Falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fay syajarah falamma jalasa ma la fay syajarah alaih. Kemudian diajak duduk, waktu pindah kemudian awan enggak lagi mayungin, tapi yang mayungin pohon-pohon untuk mayungi Nabi, tidak terkena jasad kulitnya daripada pancaran sinar matahari langsung, tapi dipayungi oleh pohon-pohon tersebut. Itulah yang membuatku tahu dan yakin kalau ini adalah Nabi yang akan diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi. Akhirnya diingetin sebelum jalan, dikatakan hati-hati. Ini saya dapat informasi dan khawatir, waspada kalian dengan bangsa Rum. Fa inna Ruma in ra'auhu arafuhu bisifati fayaqtuluna. Ini kalau orang Romawi tahu keberadaan hadza, dia akan bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bunuh pemuda ini, dikatakan oleh kata rahib. Faltafata fa idza bisab'atin minar Rum qad aqbalu. Ternyata betul, enggak lama dari situ datang 7 orang dari Romawi. Disambut oleh ini rahib. Kemudian ditanya, ente datang mau ngapain? Ini rahib nanya kepada 7 utusan Romawi tadi, ente datang mau ngapain? Katanya, ji'na anna hadan nabiyya kharijun fi hadha syahr. Ini Romawi udah tahu kabar kalau sudah ada nabi sejak 1 bulan. Kemudian apa? Falam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi bi unasin wa inna qad ukhbirna khabarahu bu'ithna ila tariqika hadhihi. Jadi ini Romawi ketika dapat kabar kalau sudah ada nabi, Romawi buat steam. Dia utus, tidaklah ada satu jalan di bawah kekuasaan Romawi maupun di tetangganya, diutus orang-orang untuk memburu Nabi dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kami ini 7 orang diutus, termasuk tujuannya untuk itu, untuk kami bunuh orang tersebut. Akhirnya qala afara'aitum amran yuridullah ayyaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nas raddah. Kemudian ini 7 utusan tadi nanya sama rahib, kira-kira menurut ente, kan ngasih tahu nih, dia udah punya strategi dari Romawi yang disebar seluruh utusannya di sekitar kekuasaan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ditanya, nih kira-kira nih, kita kan udah punya strategi macam ini nih, kira-kira menurut anda wahai rahib, kira-kira mampu nggak untuk menggagalkan daripada akan munculnya Nabi ini, kemudian menyebarkan agamanya? Apakah kita mampu? Apa jawab sang rahib? Qalula, nggak bisa, nggak bisa. Lihat, seorang rahib dengan ilmu kitab yang dia pelajari, dengan keyakinan yang dia dapat, dia yakin bahwa tidak ada satupun yang mampu menggagalkan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk bersinarnya cahaya nubuah, cahaya ilahiyah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala menerangi alam semesta. Akhirnya fabaya'uhu wa agama ma'ah qala anshudukumullah ayyukum waliyuh. Kemudian orang ini meminta baiat. Kemudian akhirnya dia bertanya lagi siapa wali Nabi tersebut, bernama Abu Talib. Kemudian akhirnya saat itu diinformasikanlah informasi ini, sampai akhirnya peristiwa ini kemudian menjadi salah satu catatan di mana Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum mendeklarasikan diri sebagai seorang Nabi dan Rasul, masih dalam bentuk irhasatin nubuwah, tanda-tanda kenabian, menjadi salah satu bukti bahwasanya ini rangkaian yang kita baca sejak awal, dari bagaimana mati padamnya api yang disembah oleh Persia, kemudian retaknya istana, kemudian turunnya bintang demi bintang yang terlihat saat kelahiran. Ini semua tanda begitu jelas ada dalam kitab-kitab mereka, dan ini bukan hanya 1-2 kaum. Tadi kita dengar ada Bani Mudlij, ada Najran, kemudian ada rahib,
kemudian Yahudinya, semua bahkan Romawinya, semua mengetahui informasi ini. Tapi di balik itu semua masih banyak di antara mereka dengan berbagai bukti dan dalil, tapi banyak yang tetap kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat-riwayat tersebut terlihat bagaimana satu, kekuatan cahaya Nabi Muhammad SAW dan ujian Nabi Muhammad SAW dan tantangan di dalam menjalankan dan menyebarkan agama Nabi Muhammad SAW sudah Nabi terima, bukan saat Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul, tapi sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi pun Nabi sudah menjadi target untuk dihabisi dan dibunuh. Dan ini jadi pesan moral buat kita semua. Siapapun yang memilih jalan berada di dalam baitin nubuwah, di dalam bangunan memperjuangkan agamanya Allah dan Rasulnya, maka menjadi keniscayaan ujian di dalam mengemban, memegang cahaya Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa, tadi pertanyaan dari 7 utusan Romawi juga menjadi motivasi buat kita, bahwa apapun makar yang mereka lakukan, bayangkan sekelas Romawi. Romawi ini bukan negara, Romawi ini kekuasaan besar. Dia utus utusannya untuk memenuhi semua jalan buat cari seorang pemuda bernama Muhammad ibni Abdullah, tapi dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, mereka nggak mampu untuk pegang jasad Nabi dan membunuhnya. Artinya apa? Ya, tantangan itu berat, tetapi di balik berat tantangan itu ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, tantangan ini berat, bukan berat, tetapi selama kita ikhlas Allah, kita memperjuangkan cahaya agama Allah ini karena Allah, untuk Allah dan untuk mencari ridha Allah, insya Allah sehebat apapun musuh kita, kalau Allah sudah bela kita, Allah sudah tolong kita, demi Allah tidak ada yang mampu mengalahkan kita selama kita berada di dalam jaringan dan untuk membela agama Allah dan Rasulnya, insya. Makanya santri Markas Syariah siap bela syariat Nabi, siap perjuangkan syariat Nabi, siap jaga cahaya Nabi Muhammad. Takbir. Antum ini pemuda-pemuda yang akan jadi penerus perjuangan cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka saat ini penuhi cahaya tersebut di hati antum, penuhi cahaya Nabi di akal antum, penuhi cahaya tersebut dalam kehidupan. Dari yang dijelaskan oleh Habib Kamil, Kiai Asep, jalankan, terapkan. Makin banyak ilmu yang kita pahami kemudian kita jalankan, nur itu akan terus menerus meresap ke hati kita, meresap ke mata kita, meresap ke kepala kita, ke kulit kita, ke tubuh kita, sehingga cahaya itu yang akan menahan, kemudian menjauhkan dari noda-noda hitam, dari cahaya-cahaya hitam godaan syaitan yang bisa menjadi sumber kelemahan kita. Kalau mau kuat, kuatin cahaya Nabi. Kalau mau hebat, perkuat dan perbanyak cahaya Nabi Muhammad SAW kita. Apapun sunnah Nabi kerjain, itu sumber kekuatan kita. Apapun yang kaitannya dengan Rasulullah, jalanin, amalin, kerjakan, pegang, itu sumber kekuatan umat Islam. Dan santri ini adalah garda terdepan untuk bela agama. Kalau agama dijaga, negara pasti akan terjaga. Makanya santri Markas Syariah, bagaimana kita punya panutan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, menjadi kudwah kita, contoh, ikuti dan taati apa yang beliau jalankan dan apa yang beliau arahkan. Dan mudah-mudahan santri Markas Syariah akan menjadi pembela-pembela agamanya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pembela-pembela cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.